Assalamualaikum teman Islam, kembali dengan saya di channel Adam bin Abidin. Ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam bertemu dengan pemuda yang hidup 1400 tahun di dasar laut. Kisah ini bisa menjadi inspirasi para pemuda bagaimana ia harus berbakti kepada orang tuanya. Suatu ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam memperoleh wahyu dari Allah yang memerintahkan agar mereka segera pergi ke suatu pantai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sesuatu yang ajaib. Maka segera itu juga mereka berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin, bangsa manusia, ataupun juga sebagian bala tentara lainnya dari kalangan bangsa binatang. Akan tetapi sesampainya di sana, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah-olah tanpa batas. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan dan itu pasti adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu, beliau memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudra, menjelajah segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan kemudian berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh jin Ifrit itu. Karena itu, beliau berpaling kepada salah seorang penggawanya, Asif bin Barkia, seorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya. Tidak seperti 2 bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam, Asif hanya diam sesaat, kemudian mendadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama. Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucap salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta, sedangkan ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, lanjutkan panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Kemudian ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu
di tempat yang tidak dapat diketahui para syaitan. Setelah wafat kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba ketika masuk, kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" Pemuda itu berkata, "Masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut, bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman berkata lagi, "Bagaimana dengan makan dan minummu?" Kemudian pemuda itu berkata, "Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, yang membuat saya selalu puas dan kenyang, hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas. Bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mujizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang memperoleh kemuliaan itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman berkata, "Maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu pun berkata, "Kembalikanlah saya ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah." Kemudian Asif mendadahkan tangan dan berdoa. Maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air, dan pemandangan kembali seperti semula, hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas. Teman Islam, itulah kisah Nabi Sulaiman dengan seorang pemuda yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Islam mengajarkan seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya, menghormati dalam arti mematuhi perintahnya dan tidak menyakiti keduanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Di ayat 24-nya berbunyi, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil.'" Lalu di Quran Surat Luqman ayat 14, Allah berfirman yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali." Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Hibban. Teman Islam, dari ayat-ayat yang dibacakan tersebut, intinya Allah menyuruh kita sepenuhnya berbakti kepada orang tua. Selagi orang tua masih ada, jangan sia-siakan mereka, jangan perhitungan terhadap mereka, berikan kemampuan terbaikmu untuk orang tua. Bagi orang tua yang sudah meninggal, mari kita lanjutkan cita-cita orang tua kita dahulu dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Doakan mereka, semoga diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan berada dalam rahmat Allah. Balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tua adalah surga. Kalian bisa memasukinya melalui pintu surga yang bernama Babul Walid, atau pintu yang berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.